masuk di kelas 7B di hari pertama. Setelah kemarin kalian melaksanakan kegiatan belajar mengajar di semester ganjil, hari ini kalian sudah masuk semester genap. Tentu kegiatan pembelajaran ke belakang selama semester genap ini agar berjalan kondusif, tentu kita harus menciptakan satu suasana yang kondusif, budaya positif. Budaya positif itu melalui keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bisa kita kenal dengan istilah kesepakatan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas, diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan yang berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Budaya positif itu melalui sebuah kesepakatan dan keyakinan. Dalam arti kata bahwa keyakinan kelas itu selalu senantiasa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari yang berorientasinya pada pelajar Pancasila. Bagaimana pelajar Pancasila? Tentu pelajar Pancasila itu senantiasa mengamalkan sila-sila, sila ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 sampai sila ke-6. Lalu kemudian apa sih perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Ada yang tahu nggak? Kira-kira kalau peraturan kelas kalian tahu sifatnya bagaimana, Nana? Mengikat, menekan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu berangkat dari hal-hal yang bersifat ada kemauan diri sendiri, kesadaran diri sendiri untuk berperilaku positif. Oleh karena itu keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Abstrak itu bagaimana? Tidak nampak. Bagaimana tidak nampaknya? Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ada sebuah pernyataan sikap untuk berperilaku positif. Keyakinan kelas berupa pernyataan universal, sifatnya umum, berlaku di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Itu adalah satu yang bersifat umum. Tetapi kalau peraturan kelas bersifat konkret dan rinci, artinya ada kesepakatan yang bersifat menekan, memaksa, yang itu harus dilakukan. Tetapi dalam peraturan kelas ini biasanya ada kecenderungan siswa tidak suka dengan peraturan itu, tapi dipaksakan untuk ditaati. Tetapi kalau keyakinan kelas itu lebih kepada kesadaran diri untuk kita melakukan satu sikap atau perilaku yang bersifat positif. Lalu anak-anak, langkah-langkah membuat keyakinan kelas, ya. Pertama, kami selaku guru meminta semua murid untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Nanti tugas kalian, saya bentuk kelompok untuk membuat satu pernyataan sikap terkait dengan keyakinan kelas. Di papan tulis sudah kami siapkan. Yang kedua, usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Sudah disiapkan di sini ya, di papan tulis sudah disiapkan. Ketiga, kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Kalimat positif itu bagaimana? Kalimat yang lebih mengarah pada satu tindakan yang tentunya positif. Nah, contoh 7 keyakinan kelas yang secara umum berlaku, pertama adalah murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Ini sering terjadi saat guru menerangkan, siswa itu bicara sendiri, tidak mendengarkan. Pada gilirannya apa yang terjadi? Kelas menjadi tidak kondusif. Ya. Yang kedua, upayakan agar masuk kelas tidak terlambat. Nah ini, kalau ada siswa terlambat, ini sangat mengganggu anak. Mengganggu pada saat enak-enaknya kita mengajar, kita guru menerangkan, siswa mendengarkan, tiba-tiba ada siswa yang baru datang, maka seperti sponsor kita diganggu oleh
dari siswa yang pertama tersebut. Ketiga, menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Artinya apa? Kalian tidak boleh di sekolah ini senasib seperjuangan. Kalian harus saling menyayangi, saling menghargai. Tidak boleh ada pertengkaran, tidak boleh ada saling pembulian dan lain sebagainya. Lalu yang keempat, memakai pakaian dengan rapi. Ini budaya positif yang harus selalu kita terapkan. Jangan sampai kita ini keluar kelas tidak pakai sepatu, bajunya di luar. Ini udah menunjukkan bahwa kita ini bukan seorang siswa yang baik, yang Pancasilais. Itu oleh karena itu harus selalu terapkan. Kelima, tidak bertengkar dengan teman. Gak boleh di sekolah itu. Kita ini adalah satu keluarga, sahabat, keluarga, saudara. Ini yang harus selalu kita terapkan. Tidak boleh ada pertengkaran. Yang kena tidak membuang sampah sembarangan. Ini budaya yang harus kita terapkan. Karena dalam Islam pun mengajarkan kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Oleh karena itu, namanya iman bukan menunggu suatu, tetapi setiap saat kita selalu bersih. Namanya iman itu senantiasa ada dalam diri kita untuk selalu bersih. Ketujuh, menjalankan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang telah dibuat. Kadang ada di antara kalian datang terlambat tidak piket, kelas kotor, dibiarkan begitu saja. Inilah budaya-budaya harus kita rubah dalam hal keyakinan kelas itu. Karenanya dari konsep 7 konsep yang ada di slide ini dapat kita golongkan menjadi 6 kelompok. Kalian nanti membentuk 6 kelompok. Pertama adalah pembiasaan. Pembiasaan ini hal apa yang perlu disepakati untuk kita lakukan pembiasaan itu. Kelompok 1. Kemudian saya bentuk kelompok 2 di bagian belakang adalah kelompok disiplin. Hal apa saja yang perlu diterapkan dalam rangka disiplin tersebut. Lalu kejujuran. Kejujuran pun di kelompok 3. Bagaimana kejujuran itu kita terapkan, apa saja kalimatnya yang mengarah pada kalimat bersifat positif. Lalu yang keempat adalah nilai-nilai kesopanan. Kelompok 4 nanti membuat konsep bagaimana sopan itu kita terapkan. Lalu saling menyayangi, ada contohnya tadi. Lalu kelompok berikutnya saling menghargai. Bisa dipahami ya? Nah, oleh karena itu ini sebagai gambaran, sebagai bagian-bagian yang harus kita terjemahkan dalam konsep keyakinan kelas yang harus kita terapkan dalam budaya positif. Untuk itu anak-anak, sekarang kalian bentuk kelompok terlebih dahulu. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pas ya. Dan sekarang bentuk kelompok untuk didiskusikan. Setelah didiskusikan, mendapatkan kesepakatan, masing-masing perwakilan menulis di sana. Ya, oke, silakan bentuk kelompok terlebih dahulu. Teman-teman, hal-hal apa saja yang perlu kita terapkan dalam budaya kebiasaan? Saya pembiasaan membaca. Oh iya, bagus. Ada lagi kan? Saya konsep rawat dan tempatnya. Oke, juga bagus. Mungkin ada satu lagi. Saya kalian berjamaah bersama. Oke, udah cukup 3. Yang akan ditulis di papan tulis sebagaimana kesepakatan kelompok. Oleh karena itu masing-masing kelompok perwakilan silakan menulis hasil diskusinya terkait dengan keyakinan kelompok. Nomor 1 siapa? Ya, silakan.
Nah, berikutnya kelompok disiplin, silakan untuk menulis hasil kesepakatannya. Cukup dulu ya. Berikutnya kejujuran. Silakan lanjut ke kelompok sopan. Tulis. Berikutnya saling menyayangi. Ya. Berikutnya. Kalian sudah menulis di papan tulis dari hasil kesepakatan kelompok terkait dengan keyakinan. Pertama dari kelompok pembiasaan. Kebiasaan sepakat dengan yakin membuang sampah pada tempatnya. Kedua, sholat berjamaah bersama itu dijadikan sebuah kebiasaan. Kemudian pembiasaan membaca senyap sebelum kegiatan belajar mengajar. Kemudian yang disiplin disepakati oleh kelompok disiplin
tidak datang terlambat. Berarti kalian itu harus terbiasa dengan budaya positif, disiplin waktu, tidak datang terlambat atau tepat waktu. Memakai seragam dengan rapi ya. Kalau sepatu hitam ya hitam aturannya ya. Baju taruh di dalam, kemudian kalau berpakaian pramuka itu ada dilengkapi dengan baju. Kejujuran, tidak menyontek saat ulangan, itu bagian dari kejujuran, penerapan kejujuran. Itu adalah budaya positif yang harus diterapkan. Yang ketiga, tidak berbohong dengan dulu. Artinya tidak berbohong seringkali. Siswa itu izin ke kamar mandi tapi pergi ke kantin. Ini harusnya lalu kita budayakan. Yang berikutnya adalah sopan. Sopan itu berbicara dengan sopan kepada bapak ibu guru, pada temannya. Kemudian memberi salam ketika bertemu bapak ibu guru. Ini adalah kegiatan yang bersifat menyangkut nilai akhlak atau perilaku atau kesopanan. Saling menyayangi, tidak boleh bertengkar antara teman ya. Ini tidak boleh, ini harus budaya. Saling menyayangi sesama teman, saling menghargai teman saat memberikan pendapat, menghargai yang berbeda agama maupun suku. Nah, itulah keyakinan yang sudah kalian sepakati untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kalian menjadi seorang siswa yang baik, menerapkan budaya positif ini yang berasaskan pada nilai-nilai Pancasila. Semangat pagi! Semangat pagi! 7B! Saya kira cukup kegiatan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Saya kira hari ini kita lanjutkan nanti ke kegiatan belajar mengajar. Dari saya selaku guru pengajar bahasa Indonesia mengucapkan terima kasih pada kalian atas segala partisipasinya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kamu nanya? Iya kan ojeng lipat ya. Ojeng. Jangan dibawa lah, Pak. Coba tanya teman. Kamera depan Ali. Jangan buat. Ini. Oh, ganteng galus. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan, yang kami hormati Bapak Ibu Guru peserta pengimbasan yang berbahagia. Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan sehat dan kesempatan sehingga bisa mengikuti acara pengimbasan pada hari ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan besar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu, agar acara pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar, memberi manfaat dan penuh dengan berkah untuk kita semua, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Pada hari ini, tanggal 7 Januari 2023, kita akan mengikuti serangkaian acara pengimbasan dari calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarakan.
Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan yang terakhir penutup. Untuk sambutan akan disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pajarakan. Kepada Bapak Arif Samsul Hadi dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Pajarakan, dan yang terakhir yang saya banggakan 5 CGP yang sedang duduk di kursi terdakwa. Ya, di kursi terdakwa maksudnya adalah beliau semuanya adalah tokoh-tokoh yang akan memajukan sekolah kita di dalam menggerakkan sekolah kita, menggerakkan para guru, menggerakkan para siswa serta komunitas praktisi. Ya, tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk 5 calon penggerak kita, guru penggerak. Sudah kenal semuanya? Yang sebelah sana adalah Bu Is. Saya tidak kenal yang tengah, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, ini kesempatan yang luar biasa sebenarnya, dan rangkaian ini tidak dibuat secara pribadi oleh 5 calon guru penggerak dari SMP Negeri 1 Pajarakan, tetapi ini semuanya adalah by design dan setting dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Menristek di dalam BPGP, yaitu Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Jadi Bapak Ibu sekalian, guru penggerak ini sudah masuk ke dalam tahapan program pendidikan guru penggerak PPGP angkatan 7. Karena ini sebuah program pendidikan, maka itu satu paket ya selama 6 bulan. 6 bulan mulai dari bulan September kita digodok sampai dengan bulan Juli. Ada vakum sebentar, kemudian on lagi pada bulan Maret, terakhir bulan Juli. Nah, program ini itu kalau sekolah kita di universitas terbuka sangat mahal biayanya, dan mereka ini sekolah di situ. Ya, memang sistem pemerintah kita di dalam menggebrak pendidikan di era digitalisasi ini tidak harus offline maupun pelatihan-pelatihan di hotel-hotel dan sebagainya. Sekarang ini sistemnya adalah daring atau online. Ya, kemudian ini melalui tahapan sebagaimana yang Bapak Ibu angkatan 9 dan 10 nanti dilakukan. Ya, tidak ujuk-ujuk dipilih, ditunjuk, tidak. Tetapi harus proses melalui awal, yaitu mendaftar. Nah, siapa yang tidak mendaftar tidak mungkin ya ujuk-ujuk diterima. Jadi melalui proses seperti ini. Kemudian setelah itu registrasi, lalu dilanjutkan dengan tes seleksi pertama. Seleksi pertama yaitu SC. Dilanjutkan lagi dengan seleksi kedua wawancara dan praktik mengajar 10 menit. Nah, semuanya itu luar biasa gemblengan. Nah, tapi untuk mengetahui itu, Bapak Ibu silakan mendaftar. Karena kalau cerita saja tidak cukup, kita bisa memberi gambaran sepenuhnya. Nah, tetapi memang ada 2 hal, bisa secara sadar atau ikhlas. Yang kedua bisa menjadi paksaan. Nah, sebagaimana kita di dunia ini ada instruksi paksaan, ya langsung jalankan, komando, ada juga harus melalui kesadaran. Nah, yang paling bagus adalah melalui kesadaran. Oh, ternyata paradigma pendidikan ini berubah. Oh, ternyata sekarang sedang saatnya digitalisasi, tapi yang dulu itu tidak ada digital. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kira-kira perubahan kurikulum itu sangat sering kita lakukan, apalagi era saya Pak Pur, Pak Hadi, dan lain sebagainya. Nah, di zaman dulu sistem politik itu berbicara tentang komando, instruksi, jalankan dan sebagainya. Ya, apalagi di era Orde Lama, Presiden Soekarno. Kemudian setelah itu Bapak Soeharto. Bapak Soeharto pun itu sudah orde baru dan sistemnya adalah otoriter, cenderung otoriter. Tetapi waktu itu kita
menikmati loh itu. Sehingga sampai ke dalam sistem pendidikan kita juga pendidikan yang disebut dengan teori behavioristik. Nanti di situ ada perkembangan paradigma pendidikan, perubahan masuk di situ. Nah, kemudian di era digital ini tidak bisa lagi kita menganut sistem pendidikan zaman dulu, di mana menganut behavioristik. Di situ ada perubahan tingkah laku, anak diberi rangsangan, kemudian ada respon dari anak. Nah, sekarang ini harus ada motivasi, harus ada kesadaran dan sebagainya. Nah, fokus kepada yang digulirkan oleh pemerintah sekarang ini, yaitu mengacu pada filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, karena kita di Indonesia. Ya. Nah, di dalam Ki Hajar Dewantoro itu Bapak Ibu, itu terdapat 3 filosofi kan. Nah, terakhirnya ada logo Kemendikbud itu yaitu Tuturi Handayani. Nah, di situ kita mulai bergerak ya. Sebenarnya Ki Hajar Dewantoro itu sudah begini ya Bapak ya. Sudah menggulirkan tahun 1922, insya Allah ya itu ya. 1922 itu menggulirkan 3 filosofi itu ya. Ingat Sumaryono, ya, seorang pemimpin di depan harus memberi teladan, kemudian di tengah itu memberi semangat, motivasi, kemudian yang terakhir itu memberi di tengah itu tema dia mau darsa itu berarti bergabung bersama-sama ya, bersama-sama untuk menggerakkan atau memanage sesuatu. Dan kemudian yang terakhir adalah Tuturi Handayani. Berarti itu sebenarnya kalau kita fokus pada Tuturi Handayani itu yang melakukan anak-anak, bukan kita. Disitulah kita kembangkan filosofi itu, sehingga Bapak Ibu itu kita semuanya itu memberi dorongan, memberi semangat, memfasilitasi dan sebagainya, bukan sebagai kita angkat anak itu taruh sini dan sebagainya. Nah itu fokus kepada kegiatan ini Bapak Ibu. Salah satu yang penting adalah kegiatan di modul 1.4. Bapak Ibu sekalian, kita berikan gambaran sekilas bahwa di dalam program pendidikan guru penggerak ini itu harus melalui 3 modul ya. Betul, 3 modul. Satu modul itu terdiri dari 4 sub modul ya. 1.1, 1.2 sampai 1.4. Dan itu bagus-bagus lah itu. Dan itu diusahakan kita ikuti. Jadi nanti akan tahu perbedaan paradigma pendidikan, kesulitan-kesulitannya, tantangannya maksudnya ya. Jadi kalau pasti banyak gap, banyak tantangan. Apakah tantangan itu kita respon atau tidak? Nah, fokus pada diseminasi ini adalah hal yang wajib di dalam program pendidikan guru penggerak. Jadi sekarang ini itu semua calon guru penggerak itu melaksanakan diseminasi, fokus pada modul 1.4. 1.4 itu tentang budaya sekolah, budaya positif. Nah, jadi budaya positif itu kan budaya ya. Budaya itu sebuah kebiasaan nanti menuju ke menjadi terinternalisasi pada semua komponen di sekolah. Ya, stakeholdernya, bapak ibu gurunya, kemudian siswa-siswanya, termasuk CGP-nya ya. Yang kedua ada keyakinan kelas, ya, ada disiplin positif. Terus yang penting lagi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi ini harus melekat teori itu. Ya. Kemudian ada lagi 5 posisi kontrol ya. Ya. Posisi kontrol. Segitiga resolusi. Ya, pakai R ya. Ya, khawatir ya. Kemudian yang terakhir adalah segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Nah, ini banyak orang BK ya seperti. Tetapi segitiga restitusi untuk kita semuanya. Ya, sebenarnya itu adalah segitiga restitusi itu anak-anak kita ini kan ada kendala-kendala psikologis perilaku. Ya, mungkin banyak yang belum dengar karena saya juga ikut materi itu juga. Nah, kadang-kadang anak-anak ini dalam kenakalannya, kreativitasnya dan sebagainya, dia aneh di dalam kelasnya sehingga tidak diakui dalam kelompoknya. Nah, maka di dalam segitiga restitusi itu ada 3 poin yang endingnya adalah anak ini nanti yang bermasalah dikembalikan lagi ke kelas, ke kelompoknya sehingga anak itu merasa nyaman gitu.
Itu nanti akan dibawakan oleh para CGV yang hebat itu. Tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu untuk CGV kita. Luar biasa. Nah, saya berbicara di sini ya, juga ingin memotivasi Bapak Ibu yang kemarin sudah dikumpulkan untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak. Ya, dan nanti banyak ilmunya. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, saya kira sambutan saya sebagai perkenalan tentang kegiatan ini. Apa itu? Ya, selamat menikmati kegiatan ini. Semoga betul-betul bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Arif Samsul Hadi. Ya, memasuki acara selanjutnya yaitu acara inti, yakni pemaparan dari Bapak Ibu calon guru penggerak SMP Negeri 1 Pajarahan. Acara inti ini akan dipandu oleh moderator yaitu Bapak Marudin. Kepada Bapak Marudin dipersilahkan. Hidup Pak Marudin. Ya hidup. Apa nih? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam kesempatan ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Dalam modul ini ada 7 sub pokok bahasan yang akan disampaikan masing-masing oleh narasumber yang sudah berada di depan Bapak Ibu sekalian. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu. Untuk sub pokok bahasan perubahan paradigma belajar nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Arif Samsul Hadi. Beliau sehari-hari sebagai Kepala SMP Negeri 1 Pajarahan. Kemudian sub pokok bahasan yang kedua, kebutuhan dasar manusia, nanti akan disampaikan oleh narasumber Bapak Marudin. Saat ini sedang berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Lina Maulida. Silakan berdiri dulu Ibu Maulida. Ya, terima kasih. Kemudian dilanjutkan dengan sub pokok bahasan yang keempat, yaitu disiplin positif dan keyakinan kelas. Nanti akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainal, SPD, MPD, SH. Kemudian dilanjutkan sub pokok bahasan posisi kontrol yang nanti akan disampaikan oleh Ibu Dian Irma Susanti. Terima kasih. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi, nanti akan disampaikan oleh narasumber Ibu Isnaini Fajri. Baik Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dengan materi yang keempat dan kelima, yaitu tentang disiplin positif dan keyakinan kelas. Kepada Bapak
Muhammad Zainal dipersilakan. Terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya berdiri Bapak Ibu sekalian untuk menyampaikan presentasi kami sebagai penyaji yang keempat, yang keempat, mohon maaf. Hal pertama yang saya sampaikan, pertama yang saya hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Pancarekan Haji Arif Syamsul Hadi MPD, Bapak Ibu guru senior-senior kami, dengan tidak mengurangi rasa hormat dan takdim kami, izinkan saya berdiri di sini untuk menyampaikan satu presentasi terkait dengan amanat kami selaku calon guru penggerak melaksanakan kewajiban kami, yakni salah satunya aksi nyata. Aksi nyata ini kita implementasikan dalam bentuk diseminasi yang pada hari ini tanggal 7 Januari 2023 alhamdulillah berjalan dan tercapai sesuai dengan harapan. Nah, oleh karena itu terkait dengan materi yang ingin saya sampaikan, izinkan dan perkenalkan kami berdiri di sini tidak bermaksud ingin menggurui, akan tetapi kita sharing pendapat hal-hal apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi, bahwa pendidikan kita ini mulai sekarang sudah ada paradigma baru, tidak menggunakan paradigma lama. Walaupun teori-teori yang sudah dikemukakan, baik teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli, para ilmuwan dari barat maupun para ahli ilmuwan di kita. Nah, pertama yang ingin saya sampaikan, disiplin positif dan keyakinan kelas ini sangat ada relevansinya terkait dengan teori-teori motivasi siswa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi. Nah, teori disiplin positif itu apa? Itu yang perlu kita dalami lebih awal untuk mengetahui hal-hal berikutnya yang terkait dengan keyakinan kelas. Kalau di slide kami tulisannya yang lebih besar, lebih kepada keyakinan kelas. Maknanya apa? Yang ingin sampaikan nanti penekanannya, stressingnya adalah pada keyakinan kelas. Dan ini pun keyakinan kelas ini sudah kami laksanakan satu aksi nyata di kelas. Hasilnya lumayan. Dalam arti kata bahwa hasil yang kita dapat dari apa yang sudah kita lakukan dari keyakinan kelas itu mendapatkan satu kesepakatan. Seperti apa kesepakatannya? Mari diawali kita dengan disiplin positif terlebih dahulu. Apa sih disiplin positif? Budaya kita tahu bahwa disiplin itu lebih cenderung kepada suatu yang dilakukan oleh seorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam arti bahwa disiplin ini kalau ada kata kepatuhan itu sifatnya menekan. Tetapi apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah di awal tadi, kita ini sudah paradigmanya sudah baru. Bagaimana menciptakan siswa itu merasa nyaman di kelas dan di sekolah, tidak ada tekanan. Oleh karena itu, apa sih disiplin positif? Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin dari sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Apa yang sudah dijelaskan oleh Ibu Lina. Motivasi intrinsik itu dari mana? Berasal dari kesadaran diri. Kalau dia mau disiplin bukan karena dipaksa. Kalau dia mau disiplin bukan karena dia mendapatkan suatu reward, tetapi disiplin dalam hal ini muncul dari kesadaran dari siswa yang pada gilirannya nanti rasa disiplin yang ditanamkan pada diri siswa ketika didasarkan pada motivasi intrinsik itu akan bertahan lama ketimbang yang bersifat ekstrinsik. Kalau ekstrinsik itu lebih kepada penekanan, kamu wajib untuk baju harus rapi, sepatu hitam, datang jangan terlambat, itu ditekan. Tetapi apa iya itu akan bisa bertahan? Karena belum tentu yang ada dalam diri pada siswa kita itu sama dengan apa yang kita perintahkan kepada mereka. Itu makna daripada disiplin positif yang pertama. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, apa sih nih? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri, menciptakan bagaimana seperti yang sudah disampaikan, kita ini
sebagai guru, ibarat petani. Petani itu bagaimana? Menanam agar tanaman itu menjadi subur, dipupuk. Setelah subur harus diapakan? Dipelihara. Dengan cara apa? Dengan cara rasa kasih sayang, pendekatan secara humanis, tidak melakukan suatu tekanan-tekanan yang pada akhirnya dia berontak. Ini yang harus kita hindari dalam paradigma baru di pendidikan kita. Nah, disiplin berbeda dengan hukuman. Meskipun disiplin sering diterapkan dengan menggunakan teknik hukuman, itu sebuah alat. Dalam arti kata, disiplin ketika dikaitkan dengan hukuman, disiplin ini pada hakikatnya tidak seperti itu. Tetapi ketika dikaitkan dengan hukuman, maka teknik yang hukuman untuk mengarahkan siswa atau murid kita itu agar tercipta disiplin, tetapi dengan cara ditekan atau dipaksa-paksakan, maka gilirannya itu lebih cenderung akan menjadi sebuah disiplin yang bersifat negatif kebalikan dari disiplin positif. Kalau sudah bicara tentang hukuman, itu dinamakan disiplin negatif. Apa disiplin negatif? Suatu keadaan disiplin yang menggunakan hukuman atau ancaman untuk membuat orang-orang atau siswa mematuhi perintah dan mengikuti peraturan hukuman. Belum tentu mereka itu akan menjadi sadar setelah diberikan penekanan. Nah, lagi-lagi kita kembali pada paradigma baru. Teori behavior bagus, tetapi sekarang bukan ditinggalkan, tetapi memang ada kalanya behavior kita gunakan. Tetapi dengan kita menemukan suatu wacana baru, ilmu baru terkait dengan disiplin positif, disiplin motivasi dan lain sebagainya, itu ternyata setelah kita dalami, kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana sekiranya kita mampu menciptakan siswa itu sadar akan dirinya untuk berperilaku disiplin. Manfaatnya apa? Menemukan ketenangan. Dengan mereka tidak diberikan satu tekanan, mereka merasa nyaman, tidak ada berontak di situ. Dalam arti bahwa ketika siswa itu merasa dirinya termotivasi untuk berdisiplin, mereka tenang, nyaman karena memang berangkat dari diri sendiri. Nah, oleh karena itu, kaitan dengan disiplin positif tadi, kita mengimplementasikan dalam sebuah kesepakatan di dalam kelas yang kita kenal dengan keyakinan kelas, Bapak Ibu sekalian. Ya, saya percepat karena waktu dan durasi juga. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Keyakinan kelas ini kita harus bisa, Bapak Ibu sekalian, menciptakan dan membangun budaya positif. Budaya positif itu apa saja? Ada 6 komponen yang kemarin sudah saya terangkan di kelas kami di kelas 7B. Seperti apa 6 komponen yang dimaksud? Nanti kita lihat bersama-sama. Dengan adanya keyakinan kelas di setiap kelas diharapkan dapat mewujudkan tujuan pendidikan. Apa tujuan pendidikan? Berorientasi kepada profil pelajar Pancasila. Bagaimana profil pelajar Pancasila? Yang tentunya mereka mengamalkan sila-silanya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, ketiga, keempat, sampai sila kelima. Bagaimana wujudnya? Tentu wujud itu tidak bisa kita lihat dan tampakkan secara konkret, tetapi bersifat abstrak. Yang abstrak itu bagaimana? Penerapan itu tidak perlu harus dibentuk dan diwujudkan dalam sebuah aturan, tetapi perlu adanya implementasi yang bersifat budaya atau perilaku dari kebiasaan itu sendiri. Itu yang dinamakan dengan abstrak. Lalu kemudian, nah ini saya menampilkan foto Bapak Ibu sekalian, menunjukkan kebersamaan kita. Apa perbedaan antara keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Nah, ini kaitannya dengan punishment atau hukuman tadi. Kalau keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Selalu hal-hal yang positif yang harus kamu harus datang, jangan terlambat, tidak boleh berbohong dan lain sebagainya. Lalu keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Universal itu adalah pernyataan yang bersifat umum yang mampu bisa dilaksanakan dan diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi peraturan kelas bersifat konkret dan rinci, tertulis tata tertib, kalau melanggar ini poinnya ini dan lain sebagainya. Ini peraturan. Tetapi
paradigmanya peraturan sudah kita tidak dipakai. Bagaimana mewujudkan agar siswa mampu berdisiplin positif berdasarkan atas kemauan dan motivasi diri sendiri? Maka ada teknik dalam teori-teori kita yang kita kembangkan dalam ketika mengikuti di kegiatan event-event baik itu dari instruktur maupun dari PP. Apa saja? Nah, ada hal atau langkah-langkah atau teknik yang bisa kita lakukan Bapak Ibu sekalian selaku guru, sebagai guru. Pertama, guru meminta semua murid di kelas untuk menuliskan apa saja aturan yang perlu disepakati bersama di kelas. Ada kesepakatan, bukan guru meminta murid untuk mentaati peraturan yang sudah tertulis, tetapi murid terlibat dalam kesepakatan dan menulis apa saja terkait dengan disiplin positif. Itu. Yang kedua, semua usulan dari murid ditulis pada papan tulis. Ketiga, kalimat-kalimat yang sudah disepakati menjadi keyakinan kelas diubah menjadi kalimat positif. Kami kemarin di kelas 7B sudah melakukan aksi nyata. Di Sotek kami sudah mendapatkan videonya dengan durasi 23 menit dan alhamdulillah ketika ini dipraktekkan dalam dunia nyata di kelas, hasilnya ya cukup lumayan. Ini contoh 7 contoh beberapa kesepakatan kelas yang bisa kita terapkan Bapak Ibu sekalian. Pertama, murid bisa mendengarkan setiap penjelasan yang diberikan oleh guru. Upayakan agar setiap murid tidak berbicara sendiri. Ini sering terjadi dan sering dialami oleh kita. Akhirnya kita jengkel. Nah, untuk menumbuh kembangkan rasa yang seperti ini agar murid itu mau menghargai guru ketika menjelaskan, tidak harus dilempar dengan kapur, dilempar dengan penghapus, tetapi bagaimana menciptakan siswa ini saat guru menerangkan dia menghargai dan mendengarkan. Ini salah satu kesepakatan yang bisa kita terapkan. Yang kedua, upayakan agar masuk kelas tidak terlambat, karena memang sangat mengganggu sekali ketika kita enak-enaknya menjelaskan, tiba-tiba ada siswa yang baru datang izin, maka terganggu, itu pasti. Dan sangat hati kita ini selaku guru sangat dilematis ketika ada siswa yang terlambat, kita menjelaskan enak-enaknya, mau marah kita sebagai guru yang digugu dan tiru, karena apa yang sudah disampaikan teori KHD bahwa kita ini memberikan satu keteladanan, memberikan contoh perilaku sikap kita harus dapat dicontoh oleh siswa kita. Itu yang menjadi poin penting. Lalu menerima perbedaan dan saling menghargai sesama teman. Keempat, memakai pakaian dengan rapi. Kelima, tidak bertengkar dengan teman. Keenam, tidak membuang sampah sembarangan termasuk ke dalam lagi. Ketujuh, menjalankan aturan piket sesuai dengan aturan kelas yang berlaku. Hal keyakinan kelas ini sebenarnya sudah diwujudkan, tetapi implementasinya masih dalam bentuk konkret, bukan abstrak. Yang konkret bagaimana? Tertuang dalam sebuah aturan. Itu dipaksakan. Nah, dari praktek kami, aksi nyata kami ada 6 kemarin menjadi komponen yang disepakati oleh kelas 7B. Pertama adalah pembiasaan, kedua disiplin, ketiga kejujuran, sopan santun, saling menyayangi dan saling menghargai. Ternyata Bapak Ibu sekalian, saat ini dilakukan hasil kesepakatan itu, siswa ada videonya Bapak Ibu. Jadi kami menyampaikan ini tidak hanya sekedar ini sebuah teori, tetapi memang kami sudah laksanakan, ada dokumentasinya. Apa hasil kesepakatan keyakinan kelas? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, budaya positif pembiasaan. Mereka sudah menulis membuang sampah pada tempatnya, menjaga kebersihan. Ini bukan dari saya, tetapi anak-anak sendiri dalam kelompok pembiasaan itu membuat suatu kesepakatan dengan klausul yang tertuang seperti yang tertera di tulisan ini. Nah, pertama membaca literasi atau membaca sinyal sebelum kegiatan belajar mengajar. Ini menjadi satu kebiasaan yang sudah disepakati. Tidak ada paksaan, tetapi memang mereka sudah tertanam di dalam dirinya untuk dilaksanakan sholat berjamaah. Ini tidak bisa kita paksakan secara konkret melalui sebuah aturan yang tertulis. Lalu pada kelompok yang kedua, budaya positif disiplin.
mereka sudah menulis ada 3 item: datang ke sekolah tepat waktu atau tidak terlambat, memakai baju rapi atau baju dimasukkan ke dalam celana. Ini asli menggunakan bahasa mereka, Bapak Ibu. Tidak saya ganti, tidak saya ubah. Sepatu warna hitam, rambut tidak gondrong. Rambut tidak gondrong ternyata apa? Setelah ada kesepakatan ini, kemudian ada tidak lanjut. Kemarin juga sudah saya mencukur di kelas 7A itu 7 anak, kemudian di kelas 7B itu ada 5 anak. Yang mereka itu tidak takut saat saya cukur, tidak lari, karena memang saya memberikan satu pendekatan dan memberikan contoh saat mencukur itu tidak sembarangan, tetapi rapi, indah dan bagus. Akhirnya apa? Ada celetukan dari teman-temannya, enak Pak, gratis. Kalau saya ke salon pasti bayar. Di videonya juga ada. Artinya sudah ada motivasi untuk disiplin positif. Dia diberikan konsekuensi dari apa yang sudah ditulis, kemudian menyadari atas kesalahan. Kemudian kelompok yang ketiga, kejujuran, tidak menyontek saat ujian. Ini yang mereka inginkan seperti itu, keyakinan yang mereka sepakat. Tidak boleh mencuri barang berupa apapun, tidak berbohong kepada guru saat izin keluar kelas. Ini sering terjadi. Anak-anak kita izin ke keluar, izin ke kamar mandi, tetapi ke kantin, sangat menjengkelkan. Tetapi kita sebagai guru kembali lagi apa yang saya sampaikan di awal, sangat dilematis. Marah salah, tidak marah anak semakin merajalela. Itu menjadi sebuah persoalan kita. Lalu kemudian yang ke sopan santun, mengucap salam dan bersalaman saat bertemu guru, mendengarkan penjelasan guru saat berlangsung KBM. Kemudian yang terakhir kasih sayang, tidak bertengkar dengan teman, saling membantu dan menolong saat teman membutuhkan bantuan, tidak melakukan pembulian. Ini yang terakhir, saling menghargai, tidak membeda-bedakan suku dan agama, menghargai pendapat teman. Ini hasil dari kesepakatan, dari aksi nyata yang bersifat real dan nyata di praktek kami di kelas 7B. Nah, mengingat waktu juga, kami mohon maaf tidak bisa melanjutkan satu presentasi kami terkait dengan disiplin positif dan keyakinan generasi. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Kiranya cukup, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada narasumber yang cukup atraktif tadi penyampaiannya, Bapak Ibu, yaitu disampaikan oleh Bapak Muhammad Zainal. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Jadi apa yang telah disampaikan tadi, mungkin ada hal-hal yang perlu ditanyakan kepada kami. Silakan sebutkan nama dan silakan pertanyaannya disampaikan. Kepada Bapak Ibu sekalian kami persilahkan. Mungkin bisa dibantu Pak Rofi untuk mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Sebenarnya ini pertanyaan ini gabungan. Saya dan Pak Pur kemarin tadi kok sama? Ada sedikit persamaan sehingga langsung saya membuat kesimpulan. Oh, kalau begitu sama. Saya tanyakan boleh ya. Kemudian untuk Pak JJ, kalau menurut saya kesepakatan kelas dengan peraturan itu sama ya, mungkin menurut saya itu sama. Hanya mungkin cara membuatnya berbeda. Kalau yang peraturan itu langsung dari atas, kita yang menyusun, anak-anak mau tidak mau harus mau, cicil-cicil mau gitu Pak JJ ya. Kalau yang Pak JJ tadi kesepakatan bersama, jadi anak-anak punya pendapat, kemudian kita buat menjadi suatu kesepakatan kelas. Saya kira kalau yang seperti ini hampir sekarang ini
sudah banyak yang melaksanakan. Karena kalau peraturan itu biasanya cenderung dilanggar, tapi kalau kesepakatan kita langsung jawab, loh kan kemarin kesepakatannya begitu. Sehingga mungkin lebih enak, nunduknya itu lebih enak ya. Kalau ada yang melanggar nunduknya. Pertanyaannya, kalau misalnya kita itu kan guru itu tidak hanya mengajar di satu kelas, jadi ya banyak kelas, minimal 3 bahkan sampai 5 kelas. Berarti kesepakatan itu kan per kelas. Bisa jadi berbeda, bisa jadi ada yang agak sama. Nah ini artinya kita berarti di kelas 7A seperti itu, 7B seperti itu, 7C seperti itu. Ini sepertinya hanya berlaku pada saat KBM. Tidak bisa diberlakukan atau tidak bisa dilakukan jika di luar KBM. Karena nanti perlakuan seseorang dari 7A berbeda dengan perlakuan seseorang dari kelas 7B. Nah ini bagaimana? Maksudnya apakah saya yakin bisa terjadi seperti itu karena kesepakatannya dibuat per kelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bukan pertanyaan, maksudnya kita diskusikan sama-sama ya Pak Marudin ya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk Ibu Ketua Jurnali. Terima kasih. Tadi pertanyaannya cukup bagus sekali dan satu orang menyampaikan, tetapi sasarannya kepada beberapa narasumber. Baik, terima kasih. Menanggapi dari apa yang menjadi pertanyaan Ibu Jun tadi, jujur pertanyaan itu sangat komprehensif yang terjadi di sekolah kita. Karenanya dari pertanyaan itu akan menambah khasanah keilmuan bagi kami selaku calon guru bergerak. Yang tentunya dari pertanyaan-pertanyaan itu harus kita jawab hari ini sebagai sebuah tantangan dan ke depan sekiranya bisa benar-benar diimplementasikan sebagai sebuah sistem yang memang menjadi program pemerintah bagaimana melaksanakan sebuah sistem pendidikan dengan paradigma, terutama yang berorientasi pada profil pelajar Pancasila yang tertuju pada saya pada disiplin positif dan keyakinan kelas tadi. Ibu Jum sedikit menanyakan dan menyamakan antara keyakinan kelas dengan peraturan itu tidak ada bedanya. Is okay, itu betul. Tetapi di sini Bapak Ibu, karena keyakinan kelas memang berangkat dari sebuah kesepakatan dari siswa. Tetapi sebuah peraturan cenderung konkret, real, nyata dan tertulis. Tetapi kalau keyakinan kelas ini, apa yang menjadi sebuah keinginan siswa itu tidak perlu harus ditekan dan diwujudkan dalam sebuah aturan, dikonkretkan, tetapi sifatnya abstrak. Artinya bahwa kita sebagai guru pendidik sebisa mungkin memberikan satu motivasi, sebagaimana yang sudah disampaikan oleh Bu Lina tadi. Teori motivasi itu ada 2, yang bersifat intrinsik dan ekstrinsik. Sebisa mungkin teori motivasi ekstrinsik ini tidak diterapkan lagi di kita. Artinya anak-anak kita, siswa kita selalu dicekoki dengan sebuah aturan, yang aturan itu sebenarnya tidak dimaui oleh mereka, tidak disukai oleh mereka, tetapi dipaksakan. Akhirnya apa yang terjadi? Berontak. Atau mereka disiplin karena ingin mendapatkan satu reward. Mereka termotivasi dia belajar hanya ingin mendapatkan reward. Sampai kapan itu bertahan? Kalau rewardnya habis, apakah ia akan menjadi disiplin? Tetapi motivasi, teori motivasi intrinsik di sini bagaimana menyadarkan siswa tanpa adanya tekanan, tanpa adanya suatu aturan yang bersifat konkret, tetapi mereka sadar diri dan mau melaksanakan disiplin, tertib, dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau keyakinan itu tentu implementasinya, prakteknya nanti kan per kelas, kan begitu Bapak Ibu ya. Tetapi di slide kami tadi telah memberikan satu gambaran tentang komponen-komponen yang perlu kita terapkan. Di sini ada 6. Pertama adalah pembiasaan.
kedua disiplin, kejujuran, sopan santun, saling menyayangi, saling menghargai. Saya yakin walaupun di sini ada 24 kelas, cabang-cabang daripada kebiasaan, disiplin daripada cabang daripada disiplin, kejujuran, dari sopan santun dan lain sebagainya, saya yakin hampir sama dengan apa yang menjadi kesepakatan keyakinan kelas di kelas 7B. Seperti yang contohnya yang sudah saya terapkan, membuang sampah pada tempatnya, karena ini menjadi sebuah budaya kita sebenarnya. Yang pada gilirannya nanti budaya-budaya positif itu akan menjadi sebuah keinginan dasar, motivasi dasar dari seorang siswa yang itu berangkat dari sebuah kesadaran, bukan dari sebuah tekanan. Ini yang menjadi fokus kita di modul 1.4. Kiranya itu mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Martin. Ya, enggak di sini Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mungkin saya di sini menambahkan, ya, maksud saya gini, saya tidak menyalahkan atau tidak, tapi saya memberikan komentar. Tadi disampaikan oleh pemateri bahwa motivasi itu kan ada yang ekstrinsik dan intrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik ini karena hukuman, tadi kemudian karena penghargaan. Saya kira ini juga diperlukan, tidak harus kedua ini kita beri nilai negatif, tidak. Contohnya seperti ini. Kalau anak-anak, ya, kalau masih kecil itu kan biasanya untuk memulai dia puasa, kita beri apa? Nah, reward, misalnya hadiah. Ayo, kalau puasa sampai maghrib saya beri ini. Nah, saya kira itu positif menurut saya. Nah, lama-lama dia terbiasa. Nah, bagaimana di proses pembelajaran? Menurut saya di awal itu saya memulai untuk menjadi motivasi intrinsik itu dimulai nomor 1 dan 2. Yang pertama, ayo anak-anak, nah kalau kalian mengerjakan ini, nah nanti akan ada tambahan nilai. Nah seperti itu awalnya. Tapi karena sudah terbiasa, oh nanti Butomi, nah gini, mereka akan terbiasa. Ketika saya misalnya ada izin atau apa, tugas itu dikerjakan semua. Karena diawali dari itu. Memang awali itu sulit ya. Awal kita pembelajaran itu membiasakan siswa untuk seperti punya motivasi intrinsik itu sulit. Nah, kita awali dari 1 dan 2. Tidak bernilai negatif menurut saya, bisa itu bernilai positif. Asalkan bagaimana cara kita menyampaikan gitu. Tidak dihukum. Kalau nggak mengerjakan dihukum, tidak seperti itu. Nah, bagaimana cara menyampaikan? Itu masukan dari saya. Jadi motivasi intrinsik itu tidak mesti bernilai negatif, bisa juga positif. Nah, hal ini yang bisa menimbulkan motivasi intrinsik. Seperti itu. Sedikit menambahkan mungkin yang terakhir karena waktu juga sudah cukup siang. Apa yang sudah disampaikan oleh Bu Tommy bahwa teori motivasi ekstrinsik itu perlu ada, memang. Tetapi di awal kami sampaikan juga di slide kami, kita punya komitmen membentuk sebuah paradigma baru. Bukan berarti teori behavior itu dilepas begitu saja, tetapi masih kita butuhkan. Dalam rangka apa? Dalam rangka memotivasi untuk siswa itu bisa masuk pada teori motivasi intrinsik. Tetapi tekanan, hukuman, kemudian hadiah, reward itu masih penting. Tetapi ada sebuah ilustrasi begini. Ketika ada seorang A sering memberikan satu hadiah kepada siswanya, siswa A tersebut sangat termotivasi karena sering diberi hadiah oleh Ibu A.
Setiap pertanyaan selalu dia jawab, sudah mempersiapkan diri di rumah, ulangan juga nilainya bagus. Tetapi selalu diberi reward. Satu ketika ibu guru A dipindah tugaskan, reward sudah tidak ada lagi. Ternyata dari teori mental atau teori psikologi, anak ini sudah surut motivasi belajarnya karena tidak ada rangsangan lagi, tidak ada reward lagi yang harus dia terima. Untuk apa saya harus berprestasi karena sudah tidak dapat reward? Nah, diharapkan kalau reward dan hukuman itu tidak bertahan lama, paradigma baru apa yang sudah disampaikan oleh kepala sekolah tadi di sesi pertama, diharapkan nanti ke depan siswa kita teori motivasi intrinsiknya itu muncul, kesadaran dirinya itu muncul, kesadaran disiplin, pembiasaan, patuh terhadap sebuah aturan, atau merasa berdosa dan bersalah ketika dia berbohong kepada guru, itu bermodalkan pada kesadaran diri. Itu yang diharapkan ke depan. Tetapi bukan berarti reward, punishment dan lain sebagainya itu dilepas begitu saja. Tetap kita gunakan. Apa yang kami sampaikan, teori behaviorisme itu masih tetap berlaku sepanjang itu menjadi sebuah kebutuhan di sekolah setempat. Saya kira itu. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya apresiasi Bapak Ibu yang masih stay dan tunggu sampai terakhir. Berarti kita sudah ada rasa mengapresiasi, menghormati bagaimana seandainya siswa kita juga memperhatikan, kita juga memperhatikan. Nah, itu semuanya sebenarnya dalam paradigma pendidikan apapun, kuncinya adalah kita sendiri. Ya, Bapak Ibu sekalian, pertanyaan-pertanyaan tadi sudah bagus. Jadi forum seperti ini, ayo kita biasakan. Karena kita bagaimanapun juga sebagian besar, termasuk saya, tapi saya sudah berusaha untuk mengembangkan diri. Kita itu rata-rata kalau tidak berdiskusi semacam ini, kita mengalir dengan persepsi kita sendiri mulai waktu kita dididik orang tua, guru-guru kita bawa sampai sekarang. Kalau tidak seperti itu tidak bisa. Gara-gara Pak kita jarang baca, kita jarang berefleksi, kita jarang berdiskusi. Padahal ini sudah terus bergulir. Maaf Bapak Ibu, dampaknya kalau kita tidak merubah paradigma pendidikan, cara kita mengasuh anak termasuk murid, kita sangat beruntung memiliki murid. Tetapi orang-orang profesional yang lain tidak memiliki murid. Sehingga orang-orang kaya, pejabat dan sebagainya, belum tentu mereka jadi pejabat, belum tentu anaknya jadi pengusaha. Nah, beruntunglah kita menjadi guru, bisa mendidik anak kita, anak-anak murid maksudnya, sehingga kita ketika mendidik anak di rumah rata-rata berhasil, Bapak Ibu. Nah, begini, pertanyaan Bu Tommy bagus sekali, bahwa dengan idealisme posisi kontrol, motivasi kontrol, dan paradigma yang lain, 5 kebutuhan dasar manusia di dalam Islam pun juga ada 5 juga, ada yang 10, 11 macam-macam. Tetapi Bapak Ibu perlu ketahui bahwa kita di Indonesia ini kita menganalisis ya, karena kita semuanya guru, kita berusaha menganalisis. Tidak ada yang kesempurnaan, kebetulan, kebenaran yang hakiki mutlak di negara kita, kecuali pada agama kita. Sehingga teori-teori pendidikan, teori-teori kebutuhan dasar dan sebagainya oleh Maslow, Abraham Maslow, apa tadi Pak? Brazier dan sebagainya, itu semuanya masih relatif. Bisa, ya, Brazier ya. Itu sebenarnya relatif. Makanya kita sekarang menuju ke sana, memenuhi kebutuhan dasar. Sampai ke arah yang disebut tadi Ibu Irma, kesepakatan kelas, bagaimana Pak JJ dan sebagainya, itu kita jembatani tergantung situasi kondisi kita. Nah, Bapak Ibu, 3 kata Ki Hajar Dewantara, 3 pusat pendidikan, 3 pusat pendidikan itu tidak boleh diabaikan, ditinggalkan 1 maupun 2, yaitu orang tua atau keluarga. Jadi itu nomor 1. Yang kedua adalah masyarakat. Yang ketiga adalah sekolah. Kalau ditumpukan ke sekolah, kita capek sendiri. Akhirnya muncullah kita sering memukul, sering bentak-bentak tanpa disadari karena kita sudah capek. Nah, oleh karenanya saya sering ke Bapak Ibu guru, praktisnya itu adalah panggil orang tua. Kita komunikasi. Bapak jangan hanya marah, Bapak cari uang saja belum cukup.
bapak itu harus menelpon, ngecek anaknya di mana, ajari sholat dan sebagainya. Kemudian masyarakat itu tidak mendukung, anak-anak itu minuman yang seliwar-seliwar itu cuek, bukan anak saya. Nah, karena kondisi itu tidak ideal di dua keluarga, hanya sekolah, jangan-jangan sekolah ini jadi tumpuan pelampiasan anak yang haknya tadi kurang terpenuhi, Pak Marudin. Hak rasanya aman-aman di rumah, hak dihargai oleh orang tuanya, sering dibentak-bentak, kemudian ya mendapat pengakuan, rasa senang, ya semacam itu tidak ada perhatian dari rumah karena keterbatasan orang tua juga, karena mereka juga hasil produk pendidikan sebelumnya. Nah, akhirnya itulah dampaknya. Maka saya sepakat dengan Bu Tommy untuk meraih motivasi intrinsik dari dalam itu perlu proses-proses tahapan apresiasi ya dan sebagainya buat kesepakatan atau kesenangan keyakinan kelas. Nah, tapi untuk proses ke sana Bapak Ibu itu selalu diingatkan. Maksud saya terakhir adalah yang disampaikan tadi sudah bagus Bapak Ibu ya. Mari kita semuanya menuju ke sana. Kita buat kesepakatan atau keyakinan kelas di setiap kelas. Dan sangat mungkin antara keyakinan kelas yang satu dengan yang lain berbeda. Tetapi perbedaan itu jangan sampai hal yang mendasar. Ayo kita terlambat waktu berapa menit? 5 menit, 10 menit, yang sana 30 menit boleh, tidak bisa. Ya, jadi kalau itu rata, ayo. Terus bagaimana Pak? Jangan 5 menit, jangan gitu. Wah, kalau terlambat jauh kita nanti ya ada dialognya. Nanti dapat pelajaran apa? Bagaimana kalau 5 menit? Setuju? Bisa makan kelas lain ya? Tuh, sana. Dan sebagainya, ini kita sendiri ya. Saya kira itu, tapi yang belum terjawab Bu Jum sudah ya, Bu Tommy tadi pertanyaannya Bu ya. Ya. Oh gitu, apa tadi yang ada referensi saja? Ya, secara umum saja ya, saya tidak menangkap pertanyaan Bu Tommy tadi, saya juga baca yang lain juga. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita ini masih dalam taraf adaptasi tentang paradigma pendidikan baru yang digulirkan oleh Kemdikbud sekarang, termasuk pembelajaran berdiferensiasi. Prakteknya Bapak Ibu, ketika pelatihan pengawas dan sebagainya hanya menyampaikan teori-teori dan aturan-aturan dari pemerintah. Ketika masuk pada rapat bagaimana? Wah, terserah, kita kan merdeka. Saya dalam hati dengan Pak Hari Solowanto ketika Bintek, tidak bisa semuanya itu diferensiasi, kebebasan. Rapotnya nanti begini, endingnya nanti ketika SMA, loh kok rapot gini, balik bagaimana kita sudah terlanjur. Jadi ada hal-hal yang terkunci di situ supaya semuanya itu rapi, tidak bisa. Di dalam, ayo pantulkan kita di dalam kehidupan manusia. Ada instruksi, rukun Islam kamu berapa? 5, kurang Pak 6, 7, wah bagus 7 lebih banyak, kan nggak bisa. Ya 5 itu. Nah, jadi ada hal yang perlu didiskusikan ketika muamalah dan sebagainya. Tapi kalau itu cantolannya sudah ada di dalam aturan Islam agama yang nggak bisa diubah seperti ini, ya maaf ya. Jadi itu harus paten ketika rapor. Akhirnya kelabakan juga pemerintah. Paham ya? Kita sama-sama pahami, semuanya relatif. Jadi cara apapun juga. Pak JJ ya, terima kasih tadi untuk menuju ke sana ada jembatannya melalui reward ya kan? Nanti Bu Tommy menjelaskan juga anak-anak reward ini tidak kekal. Reward itu tidak kekal, ini hanya memancing anak kamu masih butuh motivasi. Nanti seterusnya ya kamu harus terinternalisasi anak-anak ya, harus karepnya sendiri di awal saja. Nah seperti itu. Tapi hindari, mohon maaf ya, hindari hukuman. Ayo kita sekarang hindari hukuman. Ya supaya gitu ya. Cukup ya. Saya kira ada yang belum terakomodasi. Ada Pak, satu. Ya, Pak. Follow up dari ini, kalau ini menjadi keyakinan kita selaku guru bahwa ini baik. Follow upnya salah satunya jangan hanya 7B yang punya keyakinan kelas tadi, seluruh kelas dipandu oleh wali kelas ada keyakinan kelas. Siap. Itu. Yang kedua tentang profil Pancasila. Silakan dimotori oleh Bu Irma di forum-forum senam bersama, forum-forum di sini apa itu sebelum apel itu tadi profil Pancasila diajak semuanya mereka menguasai semua. Pak Pur tidak menguasai tidak apa-apa tapi mereka harus menguasai semua. Oke. Tepuk tangan untuk Pak Pur. Ya, oke ya.
intinya kata Pak Pur secara global, jangan hanya diseminasi selesai di sini karena formalitas tuntutan tagihan dari JGT modul 1.4 bukan. Memang sekali kita kumpul-kumpul ini kalau tidak ada follow up ya. Monggo terus ya kita khusus karena JGT-nya ada 5, kita harus terus koordinasi mengimplementasikan ke kelas 7, 8 dan 9 ya, termasuk keyakinan kelas, termasuk senam dengan lampu tadi kita gulirkan ya. Bagus. Terima kasih. Ada ide lain barangkali? Cukup? Oke ya, tepuk tangan untuk kegiatan ini. Teman-teman semuanya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh gini, demikian pelaksanaan desiminasi. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan kepada pembawa acara, kepada Bu Isnaini Fajri. Terima kasih Bapak moderator. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah kita telah sampailah di penghujung acara. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kita dan membawa berkah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dan sangat antusias, khususnya yang sudah menyimak dari awal sampai akhir. Oh ya, ribetnya menyusul. Baik, karena sudah berakhir ya, kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Jika ada salah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.